Hai Sobat Sonora, jumpa lagi di YouTube channel Sonora Bali Official di segmen Ruang Psikologi. Dan kali ini aku mau ngobrol tentang komunikasi welas asih Sobat Sonora. Dan pastinya nggak sendiri dong, saya sudah bersama narasumber. Ada Ayu Paramita Antari, MPSI Psikolog. Halo Kak, apa kabar? Hai, Sehat baik, ya? sehat. Saya panggilnya Kak Tari ya. Iya, Oke, boleh. Kak Tari, kita mau ngobrolin tentang komunikasi welas asih. Mhm, Nah, mhm. mungkin ini bagi sahabat Sonora sebagian komunikasi seperti apa itu welas asih gitu ya. Mhm, Boleh mhm. cerita ke sahabat Sonora komunikasi welas asih ini seperti apa sih Kak Tari? Oke, komunikasi dulu ya, Hmm. Mas Joni ya. Jadi komunikasi itu adalah salah satu pertukaran pesan gitu ya, pertukaran pesan dari yang pemberi pesan dan juga penerima pesan gitu ya. Nah, di sini komunikasi welas asih itu adalah pertukaran pesan itu, tapi kita itu benar-benar dengan niatnya itu empati gitu ya. Jadi kita berempati pada orang tersebut, pada diri kita gitu ya. Selain itu juga, selain empati adalah penghargaan. Nah, penghargaan itu bukan hanya pada orang lain juga gitu ya, tapi pada diri kita sendiri juga gitu ya. Jadi istilahnya kita sudah berempati dulu pada diri kita sendiri gitu, baru nanti kita setelah kita penuh baru kita bisa memberikan empati tersebut pada orang lain seperti itu. Kalau misalnya kita hanya berempati terus tanpa kita empati diri gitu ya, jadi kita itu seperti memberikan sesuatu yang kosong gitu ya ke orang lain seperti itu. Itu yang sering terjadi. Nah, kadang-kadang komunikasi itu banyak karena komunikasi itu dekat sekali dengan persepsi, Mas Joni. Jadinya banyak dari komunikasi-komunikasi yang tidak jelas gitu ya, tidak benar-benar clear itu menimbulkan satu yang namanya mispersepsi gitu ya, persepsi yang meleset atau persepsi yang salah gitu ya. Jadi persepsi yang salah itu nanti akan membesar menjadi konflik dan pertikaian gitu kan. Kan sayang sekali kalau misalnya komunikasi kita gitu ya, hubungan kita dengan orang lain yang sudah kita jalin susah-susah nih dari kenalan kemudian dekat jadi sahabat gitu, harus hancur karena satu hal singkat yang sepele mungkin, Komunikasi ya. hanya komunikasi yang sehari-hari yang rasanya biasa aja tapi ternyata bagi orang lain itu adalah salah satu kekerasan gitu. Oke, itu komunikasi welas asih gitu ya, tentunya. Nah, sebenarnya tadi kan udah dijelasin juga bahwa mungkin tujuannya adalah supaya tidak terjadi mispersepsi gitu. Iya, Tapi tujuan yang lain dari komunikasi welas asih ini seperti apa sih Kak Tari? Oke, tujuan inti dari komunikasi welas asih itu adalah menyampaikan pesan kita secara penuh kasih gitu ya, tanpa ada bahasa-bahasa yang tidak nyaman gitu ya, karena bahasa yang tidak nyaman itu membuat kita teralienasi. Jadi kita itu terlepas gitu ya, tidak terkoneksi dengan orang lain gitu. Bahasa-bahasa tidak nyaman itu seperti apa? Contohnya bahasa yang menghakimi, bahasa yang mendiagnosa gitu ya, bahasa yang pantas seperti itu baru saya sampaikan. Kata-kata pantas tuh kadang-kadang saya orang, iya pantas aja sih dia seperti ini karena dia jahat, pantas aja dia di penjara karena dia jahat, seperti itu di sana kita sudah memberikan penghakiman dan kekerasan pada orang lain gitu. Tujuan komunikasi welas asih ini adalah menyampaikan pesan kita benar-benar jelas dan benar-benar clear dengan cinta kasih kepada orang lain seperti itu. Oke, nah ini nih yang terpenting Kak Tari adalah kunci dan juga cara nih berkomunikasi secara welas asih ini seperti apa Kak Tari? Oke, karena bahasanya komunikasi welas asih gitu ya, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa intinya itu dua sebenarnya. Dia itu adalah empati dan juga penghargaan. Empati dan penghargaan. Empati Ini dan terpenting penghargaan. dua ini ya. Itu yang terpenting dua itu. Sehingga dua hal yang penting itu kita memiliki beberapa kunci juga, Mas Joni, untuk mempersiapkan diri kita bukan hanya sebagai yang menyampaikan pesan atau yang berbicara gitu ya, namun juga sebagai yang mendengarkan gitu, karena komunikasi itu kan adalah peran dua belah pihak seperti itu. Yang pertama adalah kita benar-benar clear dengan niat kita itu terhubung gitu. Benar-benar kita niat kita adalah benar-benar terkoneksi dengan orang lain seperti itu. Ketika kita sudah punya niat itu, kita kemudian mengecek ke diri kita sendiri apakah kita sudah benar-benar terkoneksi dengan diri kita sendiri gitu. Caranya kita tahu kita terkoneksi itu adalah kita benar-benar sadar dan benar-benar tahu kebutuhan dan juga perasaan kita. Oke.
Itu. Jadi kita sudah benar-benar sadar, sudah benar-benar clear dengan kebutuhan kita gitu ya. Kemudian ketika kita ingin berkomunikasi itu hanya ada dua pilihan kita gitu ya, yaitu ketika kita menjadi pendengar, kita mendengar dengan penuh empatis kepada apa yang dikatakan orang lain gitu. Apabila kita menjadi pembicara adalah sampaikanlah apa yang kita ingin sampaikan dengan jujur dan juga dengan penuh penghargaan atas kebutuhan orang lain juga gitu. Jadi penghargaan atas kebutuhan orang lain. Seperti itu kuncinya. Itu kunci. Sekarang caranya seperti apa nih Kak Tari? Caranya adalah saya kembali lagi pada prinsipnya, yaitu kebutuhan gitu ya, perasaan gitu ya. Yang pertama caranya adalah kita itu berdiri di pijakan yang sama, yaitu kita menyampaikan fakta. Jadi observasi kita gitu ya, observasi kita sampaikan di awal. Misalnya kita melihat suatu ruangan yang kotor gitu misalnya. Habis itu kita masuk di dalamnya, daripada kita menyatakan kok ruangan ini jorok kotor sekali, banget kotor gitu ya. banget gitu ya. Di komunikasi welas asih ini marilah kita menggunakan bahasa yang lebih nyaman gitu ya. Yang pertama kita sampaikan adalah observasinya. Begitu saya masuk sini, saya melihat sampah berserakan. Saya ingat 2 hari yang lalu kita menyeduh mie instan. Ternyata bungkus mie instan tuh masih ada di situ gitu. Belum diberesin gitu belum ya. diberesin. Itu observasi, itu disampaikan gitu. Seperti itu. Kemudian setelah observasinya, kita sampaikan perasaan kita. Jadi saya merasa kurang nyaman gitu ya dengan kondisi seperti ini, kondisi yang saya lihat gitu. Karena kebutuhan saya akan kebersihan. Selain kebersihan, saya juga butuh kesehatan, bukan hanya untuk saya tapi juga untuk kamu gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir baru kita mengajukan request atau permintaan. Maukah kamu mungkin meluangkan waktumu 5-10 menit dalam aktivitasmu yang padat mungkin untuk setidaknya merapikan kamar, membersihkan gitu sehingga ya. kebutuhan saya akan kebersihan itu terpenuhi gitu. Jadi rumusnya itu ada 4 tuh, Mas Joni, yaitu observasi, kemudian perasaan, kebutuhan, dan juga permintaan. Permintaannya terakhir loh ya. Permintaannya terakhir, inget tuh permintaannya terakhir. Kadang-kadang kita sering permintaannya di awal. Di awal bersihin dong karena aku ini gitu ya. Oke. Itu nih sahabat Sonora, mungkin bisa menjadi tips juga buat sahabat Sonora lagi nonton gitu ya, komunikasi welas asih, karena ini ternyata penting banget untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Kak Tari ya. Terakhir nih Kak Tari, apa yang disampaikan buat sahabat Sonora tentang komunikasi welas asih, silakan. Oke. Komunikasi welas asih itu intinya adalah niat kita. Jadi niat kita untuk terkoneksi gitu ya. Saya akan mengutip kembali yang ungkapan yang sangat saya senangi gitu ya sebagai seorang psikolog, itu yang selalu saya ingat karena setiap klien saya datang itu kan pasti mereka ingin didengarkan kan Kak Jody gitu. Ungkapan dari Carl Rogers, yaitu guru besar psikologi. Dia menyampaikan bahwa hadiah terbesar yang kita bisa berikan ke orang lain atau manusia lain gitu adalah kita hadir sepenuhnya. Seperti itu. Ketika kita sudah dalam niat terkoneksi, maka kita bisa hadir sepenuhnya. Maka komunikasi welas asih ini akan muncul secara sendirinya gitu. Ketika niat kita sudah terhubung. Oke, itu ya sahabat Sonora, mudah-mudahan nih tentunya obrolan kita ini sangat bermanfaat ya buat kita, karena komunikasi ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari Kak Tari ya. Oke, terima kasih Kak Tari sudah berbagi di program Ruang Psikologi. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Kak Tari ya. Oke sahabat Sonora, itu dia obrolan kita bersama Kak Ayu Paramita Antari, MPSI Psikolog, di segmen Ruang Psikologi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.